Mirip ibu pengabdi setan. Gue bingung ini horor apa sedih, tapi lo tonton deh video ini. Kan sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, di mana malam selalu diselimuti kabut dan bisikan misterius. Kisah ini tentang seorang ibu bernama Sumiati, yang oleh warga disebut mirip ibu pengabdi setan karena perilakunya yang aneh dan menyeramkan. Tapi, di balik teror yang ia timbulkan, ada rahasia yang bikin bingung. Horor atau sedih, suara tangisan di rumah tua, bayangan di jendela, dan rahasia kelam keluarganya akan bikin kalian merinding sekaligus terharu. Tonton sampai akhir, karena cerita ini punya plot twist yang gak akan kalian duga. Yuk, kita masuk ke kisah mencekam. Ini, desa Ketintang di Jawa Tengah dikenal dengan sawah hijau dan rumah-rumah kayu yang sederhana. Di ujung desa, ada rumah tua beratap genteng yang selalu sepi. Rumah itu milik Sumiati, wanita 45 tahun yang pendiam namun menyeramkan. Ia selalu memakai kebaya hitam lusuh dan kain jari kuda. Rambutnya panjang terulai. Warga sering melihatnya berjalan sendirian di malam hari, berbicara sendiri. Desas-desus menyebut ia berkomunikasi dengan makhluk gaib. Malam itu, suara tangisan anak kecil terdengar dari rumahnya, membuat warga merinding. Alexa, gadis 22 tahun yang baru pindah ke desa ini, penasaran dengan cerita Sumiati. Dengan rambut pendek dan kaos sederhana, Alexa dikenal sebagai vlogger amatir yang suka menyelidiki misteri. Ia mendengar dari tetangga bahwa Sumiati pernah kehilangan anaknya, tapi tak ada yang tahu detailnya. Alexa memutuskan untuk merekam rumah tua itu untuk konten YouTube-nya. Malam itu, ia membawa kamera dan senter, berdiri di depan pagar bambu rumah Sumiati. Angin dingin bertiup, dan suara tangisan itu terdengar lagi. Alexa merinding, tapi tekadnya kuat. Alexa mengetuk pintu rumah Sumiati, tapi tak ada jawaban. Rumah itu gelap, hanya diterangi bulan purnama yang menerobos jendela retak. Ia memutuskan masuk melalui pintu belakang yang tak terkunci. Di dalam, bau lembab dan debu menyengat hidungnya. Alexa melihat foto tua di dinding. Sumiati muda dengan seorang anak laki-laki. Tangisan itu semakin keras, seolah dari lantai bawah. Dengan kamera merekam, Alexa melangkah hati-hati. Jantungnya berdegup kencang. Di ruang tamu, Alexa menemukan altar kecil dengan lilin menyala dan sesaji bunga. Ada boneka kain tua di atasnya, mirip anak kecil. Sumiati tiba-tiba muncul dari kegelapan. Wajahnya pucat di bawah kebaya hitam. Kau tak seharusnya di sini, katanya dengan suara serak. Alexa tersentak, hampir menjatuhkan kamera. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin tahu cerita Sumiati. Tapi, Sumiati hanya menatapnya dengan mata kosong, lalu menunjuk ke arah basement. Dia di sana, bisiknya. Alexa ragu, tapi rasa penasarannya menang. Ia membuka pintu basement, yang tua dan berderit. Tangga kayu menuju kegelapan, dan suara tangisan semakin jelas. Dengan senter, ia melihat dinding basement penuh coretan aneh, seperti simbol gaib. Di sudut, ada peti kayu kecil yang terkunci. Alexa mencoba membukanya, tapi gagal. Tiba-tiba, Sumiati muncul di belakangnya, memegang kunci tua. Jangan buka, kalau kau tak siap, katanya. Wajahnya penuh ketakutan. Malam itu, Alexa memutuskan mundur dan kembali ke rumahnya. Ia mengunggah cuplikan videonya ke YouTube, yang langsung viral di desa. Warga mulai berdatangan, ingin tahu apa yang ada di basement Sumiati. Beberapa menyebut Sumiati menyimpan arwah anaknya di sana. Alexa menghubungi Pak Darmo, tetua desa berusia 60 tahun dengan sorban putih dan baju koko. Pak Darmo menceritakan bahwa Sumiati kehilangan anaknya, Bima, 10 tahun lalu dalam kecelakaan misterius. Sejak itu, Sumiati tak pernah sama lagi. Alexa kembali ke rumah Sumiati di siang hari. Kali ini bersama Pak Darmo. Sumiati, dengan kebaya hitam dan kain jari, tampak gelisah tapi mengizinkan mereka masuk. Mereka menuju basement, dan Sumiati membuka peti kayu itu. Di dalamnya, hanya ada pakaian anak-anak dan sebuah buku harian kecil. Rina membaca catatan Bima. Ibu bilang aku harus sembunyi di sini. Pak Darmo mengerutkan kening, merasa ada yang disembunyikan. Tangisan itu tiba-tiba terdengar lagi. Dari dinding basement, Alexa dan Pak Darmo memeriksa dinding basement, menemukan panel kayu yang longgar. Di baliknya, ada ruang kecil dengan bau busuk. Mereka menemukan boneka kain lain, mirip yang di altar, tapi berlumur darah kering. Sumiati menangis, mengaku bahwa boneka itu adalah pengganti Bima. Alexa merinding, tapi ia merekam semuanya. Pak Darmo meminta Sumiati menjelaskan
Tapi ia hanya menggeleng. Wajahnya penuh penyesalan. Warga mulai berkumpul di luar. Mendengar kabar penemuan itu. Malam itu, Alexa mengunggah video baru yang membuat desa gempar. Warga menuntut Sumiati diusir. Menyebutnya penyihir. Alexa merasa bersalah. Tapi ia ingin tahu kebenaran. Ia mendatangi rumah Pak Darmo yang sedang membaca buku harian Bima. Catatan itu menyebutkan bahwa Bima takut pada orang besar yang sering datang ke rumah. Alexa mulai curiga ada konspirasi di balik kematian Bima. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Meski risikonya besar, Alexa kembali ke rumah Sumiati. Kali ini sendirian di tengah malam. Ia membawa alat perekam suara untuk menangkap tangisan itu. Di basement, ia merekam suara anak kecil yang menyebut nama ibu berulang-ulang. Tiba-tiba, lampu senter Alexa mati, dan ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Sumiati muncul. Wajahnya penuh air mata. Bima tak pernah pergi, katanya. Alexa takut, tapi ia bertanya, apa yang terjadi pada Bima? Sumiati hanya menunjuk ke dinding. Alexa memeriksa dinding lagi, menemukan coretan baru. Aku takut. Ibu, ia merasa ada energi aneh di ruangan itu. Dengan bantuan Pak Darmo, keesokan harinya, mereka membongkar dinding basement. Di dalamnya, ada sebuah kotak logam terkunci. Sumiati gemetar saat membukanya, memperlihatkan mainan anak-anak dan surat dari Bima. Surat itu berisi permohonan maaf karena tak bisa menuruti. Ibu, Alexa mulai menangis, merasa ini bukan sekadar horor, tapi kisah tragis. Polisi dipanggil untuk menyelidiki temuan itu. Kotak logam itu dibawa ke kantor polisi setempat. Alexa dan Pak Darmo diinterogasi, sementara Sumiati hanya diam, menatap kosong. Forensik menemukan bahwa mainan itu berlumur sidik jari Bima, tapi tak ada tanda-tanda kekerasan. Warga mulai berspekulasi bahwa Bima mungkin masih hidup. Rina menemukan petunjuk di buku harian. Bima pernah menyebut sebuah gudang di pinggir desa. Ia memutuskan untuk mencari gudang itu. Gudang tua di pinggir sawah itu sudah lapuk, dengan atap seng berkarat. Alexa masuk dengan senter, menemukan tumpukan barang bekas dan sebuah foto keluarga. Sumiati, Bima, dan seorang pria tak dikenal. Di belakang foto, ada tulisan, maafkan aku, Sumi. Alexa curiga pria itu adalah ayah Bima. Ia juga menemukan pita kaset tua di sudut gudang. Saat memutarnya, suara tangisan Bima terdengar, diikuti suara pria yang meminta Bima diam. Alexa merinding, merasa mendekati kebenaran. Alexa menunjukkan pita kaset itu kepada Pak Darmo. Ia mengenali suara pria itu sebagai Mas Darno, mantan kepala desa yang kini tinggal di kota. Pak Darmo menceritakan bahwa Darno dan Sumiati pernah menikah, tapi bercerai setelah Bima lahir. Alexa menduga Darno tahu apa yang terjadi pada Bima. Ia menghubungi Darno, yang kini menjadi pengusaha sukses. Darno setuju bertemu, tapi wajahnya penuh ketakutan saat mendengar nama Bima. Jangan ungkit masa lalu, katanya. Alexa tak menyerah. Ia dan Pak Darmo pergi ke kota untuk menemui Darno di kantornya yang mewah. Darno, pria 50 tahun dengan setelan jas abu-abu, tampak gelisah. Ia mengaku bahwa Bima bukan anaknya, melainkan hasil hubungan Sumiati dengan pria lain. Darno mengusir Sumiati dan Bima dari rumahnya 10 tahun lalu. Ia tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Alexa curiga Darno berbohong. Ia memutuskan untuk kembali ke gudang tua. Di gudang, Alexa menemukan pintu rahasia di lantai menuju ruang bawah tanah. Dengan senter, ia masuk dan menemukan tumpukan pakaian anak-anak dan sebuah buku catatan. Catatan itu berisi tulisan Darno, "Aku tak ingin dia hidup." Alexa tersentak, menyadari bahwa Darno mungkin terlibat dalam hilangnya Bima. Ia merekam semuanya untuk bukti. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari atas. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia terus merekam. Darno muncul di pintu gudang. Wajahnya penuh kemarahan. Ia mengaku mengikuti Alexa sejak ia menghubunginya. "Kau tak tahu apa yang kau hadapi," bentaknya. Alexa berlari ke ruang bawah tanah, bersembunyi di balik tumpukan barang. Darno mencari-cari, memegang pisau kecil. Alexa merekam dengan tangan gemetar, berusaha tak bersuara. Di luar, angin malam bertiup kencang, dan suara tangisan Bima terdengar lagi. Darno tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat. Alexa memanfaatkan momen itu untuk kabur. Ia lari ke rumah Pak Darmo, menunjukkan rekaman itu. Pak Darmo segera menghubungi polisi. Darno ditangkap malam itu juga.
Tapi ia bersikeras tak membunuh Bima. Ia mengaku hanya mengurung Bima di gudang untuk mengajarinya pelajaran. Alexa tak percaya. Ia kembali ke rumah Sumiati, meminta kejelasan. Sumiati, dengan kebaya hitam, menangis dan berkata, Bima masih di sini. Sumiati membawa Alexa ke altar di ruang tamu. Ia menunjukkan boneka kain itu, mengaku bahwa itu adalah wadah untuk jiwa Bima. Alexa merinding. Tapi ia mulai memahami kepedihan Sumiati. Ia meminta Sumiati menceritakan semuanya. Sumiati mengaku bahwa Bima sakit parah setelah diusir Darno. Ia tak mampu membayar pengobatan, dan Bima meninggal di rumah. Sumiati menyimpan pakaiannya di basement, berharap arwah Bima tetap bersamanya. Alexa menangis mendengar cerita itu. Alexa mengunggah video terbaru, menceritakan kisah tragis Sumiati. Video itu viral, dan warga mulai bersimpati pada Sumiati. Mereka mengumpulkan donasi untuk membantu Sumiati pindah ke rumah baru. Alexa mengadakan ritual sederhana di rumah Sumiati bersama Pak Darmo untuk menenangkan arwah Bima. Saat lilin dinyalakan, suara tangisan itu berhenti. Sumiati tersenyum untuk pertama kalinya. Wajahnya penuh kedamaian. Alexa merasa misinya selesai, tapi ada yang masih mengganjal. Beberapa hari kemudian, Alexa menerima pesan anonim di YouTube. Pengirimnya mengaku tahu kebenaran tentang Bima. Alexa bertemu dengan pengirim. Itu seorang wanita tua bernama Mbok Tukiem yang tinggal di desa tetangga. Mbok Tukiem menceritakan bahwa Bima sebenarnya tak meninggal karena sakit. Ia dibawa oleh seseorang setelah Sumiati pingsan akibat depresi. Alexa tersentak. Apakah Bima masih hidup? Ia mulai mencari petunjuk baru. Kembali ke gudang tua. Di gudang, Alexa menemukan surat lain di balik papan kayu. Surat itu dari seorang dokter desa, menyebutkan bahwa Bima diselamatkan dan dibawa ke panti asuhan di kota. Alexa langsung pergi ke panti asuhan itu. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Ardi, 17 tahun, dengan wajah mirip Bima di foto tua. Ardi tak tahu asal-usulnya, tapi ia sering bermimpi tentang seorang ibu berkebaya hitam. Alexa merinding, merasa ini bukan kebetulan. Alexa membawa Ardi ke rumah Sumiati. Saat bertemu, Sumiati pingsan, tak percaya melihat wajah Bima di depannya. Ardi memeluknya, meski ia tak yakin siapa Sumiati. Alexa merekam momen haru itu. Air matanya jatuh. Polisi melakukan tes DNA yang membuktikan bahwa Ardi adalah Bima, anak Sumiati. Warga desa menangis mendengar kabar ini. Tapi, misteri suara tangisan itu masih belum terpecahkan. Dari mana asalnya? Alexa kembali ke basement rumah Sumiati, mencari jawaban. Ia menemukan pita kaset lain di balik peti kayu. Saat diputar, suara tangisan itu ternyata adalah rekaman Sumiati sendiri. Menangis memanggil Bima saat ia depresi. Sumiati mengaku merekamnya untuk berbicara dengan Bima yang ia kira sudah tiada. Alexa tersentuh, menyadari bahwa horor ini berasal dari rasa bersalah dan kehilangan seorang ibu. Ia memeluk Sumiati, berjanji untuk membantu. Alexa mengunggah video terakhir, menceritakan reuni Sumiati dan Ardi. Video itu mendapat jutaan views, membuat desa Ketintang terkenal. Warga mulai membangun monumen kecil untuk mengenang kisah ini. Sumiati dan Ardi pindah ke rumah baru, dibiayai donasi warga. Alexa menjadi pahlawan lokal. Tapi ia merasa ada satu rahasia terakhir. Ia kembali ke gudang, merasa ada yang terlewat. Di sana, ia menemukan buku tua milik Darno. Pengakuan Darno bahwa ia menjual Bima ke panti asuhan untuk menutupi utangnya. Ia sengaja membuat Sumiati percaya Bima meninggal. Alexa marah, tapi ia memilih tak mengungkap ini ke publik. Demi melindungi Sumiati dan Ardi, ia menyerahkan buku itu ke polisi yang menahan Darno atas tuduhan perdagangan anak. Sumiati tak pernah tahu kebenaran ini, tapi ia bahagia bersama Ardi. Alexa merasa beban di hatinya terangkat. Malam itu, Alexa bermimpi tentang Bima kecil, tersenyum di tengah sawah. Ia terbangun dengan perasaan damai, yakin bahwa arwah Bima atau kenangan tentangnya telah tenang. Ia mengunjungi rumah Sumiati, melihat ibu dan anak itu tertawa bersama. Desa Ketintang kini penuh kehidupan, dengan lampu-lampu menyala di malam hari. Alexa merekam momen itu untuk video terakhirnya. Ia tahu, cerita ini bukan hanya horor, tapi juga tentang kasih sayang. Warga desa mulai melupakan cerita ibu pengabdi setan. Sumiati kini dikenal sebagai ibu yang penuh kasih, bukan penyihir. Alexa membantu Sumiati membuka warung kecil yang ramai dikunjungi warga. Ardi mulai sekolah lagi, bermimpi menjadi dokter. Pak Darmo sering mengunjungi mereka,
membawa cerita-cerita lama. Alexa merasa kisah ini telah mengubah hidupnya. Ia memutuskan untuk terus membuat konten tentang kisah manusiawi. Namun, satu malam, Alexa mendapat pesan aneh dari akun tak dikenal. Pesan itu berisi foto gudang tua dengan bayangan anak kecil di jendela. Alexa kembali ke gudang, tapi tak menemukan apa-apa. Ia mulai ragu. Apakah ada arwah lain di sana? Ia memutuskan untuk tak menyelidiki lebih jauh demi menjaga kedamaian Sumiati. Tapi, di hatinya, ia tahu ada misteri yang belum terungkap. Ia menyimpan foto itu sebagai pengingat. Alexa mengadakan acara kecil di desa untuk merayakan reuni Sumiati dan Ardi. Warga berkumpul di lapangan. Dengan lampion menerangi malam, Sumiati kini memakai kebaya biru cerah. Tersenyum lebar. Ardi, dengan kaos sederhana, berpidato tentang harapannya. Alexa merekam semuanya. Merasa bangga. Di kejauhan, ia melihat bayangan samar di sawah. Tapi ia mengabaikannya. Ini saatnya untuk kebahagiaan, bukan ketakutan. Beberapa minggu kemudian, Alexa menemukan kotak tua di kamarnya. Di dalamnya, ada liontin kecil dengan inisial B. Ia tak tahu dari mana asalnya. Tapi ia merasa ini dari Bima, sebagai tanda terima kasih. Alexa membawa liontin itu ke Sumiati, yang menangis saat melihatnya. Ini milik Bima, katanya. Mereka memutuskan untuk menyimpannya di monumen desa. Alexa merasa cerita ini akhirnya selesai. Tapi, benarkah? Alexa mendapat kabar bahwa gudang tua itu akan dirobohkan. Sebelum dihancurkan, ia mengunjunginya sekali lagi. Di sana, ia menemukan coretan di dinding. Terima kasih, Alexa. Ia tersentak. Merasa Bima benar-benar hadir. Ia merekam coretan itu. Tapi saat ia memutar ulang, coretan itu hilang dari rekaman. Alexa tersenyum, menerima bahwa beberapa misteri tak perlu dijelaskan. Ia meninggalkan gudang dengan hati ringan. Kembali ke kota, Alexa mengedit video terakhirnya tentang Sumiati. Ia menambahkan narasi tentang pentingnya empati dan keberanian. Video itu mendapat respons luar biasa, dengan ribuan komentar positif. Sumiati dan Ardi mengiriminya pesan terima kasih. Alexa merasa hidupnya kini punya tujuan baru. Ia memutuskan untuk menjelajahi lebih banyak kisah di desa-desa lain. Tapi, ia tak pernah melupakan Ketintang. Plot twist yang tak terduga muncul saat Alexa menerima email dari seorang pria misterius. Pria itu mengaku sebagai dokter yang menyelamatkan Bima 10 tahun lalu. Ia mengatakan bahwa Bima sebenarnya kembar, dan saudaranya, Bimo, masih hilang. Alexa tersentak, menyadari bahwa suara tangisan itu mungkin dari Bimo, bukan Bima. Ia memutuskan untuk tak memberitahu Sumiati, demi melindungi kebahagiaannya. Tapi, di hatinya, ia berjanji akan mencari Bimo suatu hari nanti. Desa Ketintang kini menjadi destinasi wisata lokal. Berkat cerita Alexa, monumen Bima berdiri megah di tengah desa, dikelilingi bunga. Sumiati dan Ardi hidup bahagia. Meski tak tahu tentang Bimo, Alexa terus membuat konten, menginspirasi banyak orang. Di malam yang sunyi, ia kadang mendengar bisikan lirih di telinganya, seolah Bimo memanggil. Kisah ini bikin bingung. Horor atau sedih, yang pasti, ini tentang cinta dan pengorbanan seorang ibu. Wow, apa kalian merinding sekaligus terharu dengan kisah mirip ibu pengabdi setan? Gue bingung ini horor apa sedih, tapi lo tonton deh video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, dan tinggalkan komentar tentang apa yang bikin kalian bingung, horor atau sedih. Share juga ke teman-teman kalian, biar mereka ikut merinding. Dukungan kalian bikin kami semangat bikin konten seru lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.